Tanah adat di mana ayahku, bab 4, jarum kiriman orang. Tidak jauh dari warung Pak Naro, ada sebuah rumah usang. Rumah itu milik Ibu Yusneti, istri Pak Herman, pegawai bea cukai. Pak Herman pindah tugas ke Jambi dan membawa keluarganya ke sana. Agar rumah itu tetap terpelihara, keluarga itu menitipkan kunci rumahnya kepada Roni, anak Kamsiah, adik Ibu Yusneti. Semenjak Roni memegang kunci rumah itu, keadaan rumah itu tidak begitu terurus. Maklumlah, rumah dititipkan pada anak bujang. Roni pula telah menjadikan rumah itu sebagai rumah penginapan dia dan kawan-kawannya. Di rumah itulah Roni, Leman Kidal, dan kawan-kawannya bermalam. Siang dan malam hiruk pikuk suara Roni dan kawan-kawannya menghiasi rumah tersebut. Mujurlah rumah itu letaknya agak terpencil di tengah sawah. Pulang kenduri, Mustika dan Nurma tidak lalu ikut jalan biasa. Kedua saudara sepupu itu mencari jalan pintas dari rumah pengantin dengan menelusuri pematang sawah supaya cepat sampai ke rumah. Berhubung azan asar sudah pun berkumandang dari masjid di tengah kampung. Ketika lewat di depan rumah Ibu Yusneti, Mustika terserempak dengan Leman Kidal. Leman Kidal ini telah lama menaruh hati kepada Mustika, jauh sebelum Mustika menikah dengan Malin Baibo. Leman menghulurkan tangan ingin bersalaman dengan Mustika dan berharap agar Mustika menjabat tangan Leman. Namun Mustika tidak segera membalasnya. Mustika mengambil sapu tangannya dan melapik telapak tangannya dengan sapu tangan itu. Melihat Mustika melapik tangannya dengan sapu tangan, Leman Kidal merasa enggan untuk bersalaman. Cara Mustika itu ternyata tidak disukai Leman. Pemuda kampung itu merasa tersinggung dan terhina. Dulu pernah Leman menyampaikan isi hatinya kepada Mustika, tapi Mustika menolak cinta Leman. Ketika itu usia Mustika baru 16 tahun, dan Mustika belum mau pacaran. Sepeninggal Mustika dan Nurma, Leman Kidal menghubungi Karman, dan mengajak Karman pergi mencari dukun. Sakit benar hatinya, dendam dia dengan istri Malin Paipo itu. Dulu cintanya ditolak, sekarang untuk berjabat tangan pun harus berlapik. Tujuan Mustika baik karena mereka bukan mahram dan haram bersentuhan. Namun cara Mustika ini disalahartikan oleh Leman. Sehari selepas itu pergilah Karman dengan Leman Kidal mencari dukun santet yang handal, yaitu Pak Dolah di kampung seberang. Pak Dolah terkenal karena ilmu hitamnya. Sudah banyak orang yang diguna-gunakannya, bahkan ada yang sampai meninggal dikerjakannya. 2 hari sebelum Mustika sakit, Mustika bermimpi. Dalam mimpinya, ada orang yang tidak dikenalinya coba memaksa dia meminum susu babi. Selepas mimpi minum susu babi itu, Mustika jatuh sakit. Sungguh ganjil penyakit ini. Ketika Mustika diam serbu basah, pandangannya lurus ke atas loteng rumahnya. Dia tidak mengenali siapapun yang ada di sekitarnya. Kalau disapa, matanya akan melotot, menentang orang yang menyapanya dengan garang sekali. Sebab itulah ketika Mustika diam sedemikian, tidak siapapun yang berani menegur atau menyapanya. Kalau ada yang menegur, Mustika langsung kerasukan. Setiap hari, begitulah keadaan Mustika, menatap lurus ke loteng. Keadaan seperti itu jauh lebih baik. Kalau tidak diam seperti itu, Mustika akan mengerang, merintih, dan menjerit dengan meliuk-liukkan badannya ke kiri dan ke kanan, menahan sakit. Seperti ada jarum yang menusuk-nusuk dari dalam badannya. Keadaan itu datang secara tiba-tiba, tidak memilih waktu. Kalau tidak merintih menahan sakit, Mustika akan bersikap seperti mayat hidup, di luar alam sadarnya. Ketika sadar pula, dia harus menanggung sakit yang tidak dapat dibayangkan. Hanya dia yang tahu dan merasakannya. Malin Paibo sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah. Sebelum pergi, Mustika ditinggalkannya baik-baik saja. Malin Paibo berniaga dari satu pekan ke pekan yang lain, dari satu pasar ke pasar yang lain. Di pasar mana dia berjualan, disitulah dia bermalam. Biasanya di masjid atau di surau yang terdekat dengan pasar. Di masjid atau di surau itulah dia bermalam, sebelum melanjutkan perjalanannya keesokan hari ke pasar yang lain. Bila sudah habis barang dagangannya atau tinggal sedikit, barulah dia pulang ke rumah.
Saat-saat seperti inilah yang diharapkan suami berada di sebelah istri ketika istri sedang bertarung melawan penyakit. Kasihan Mustika, ketika sedang bertarung melawan penyakit ini, suami pula entah di mana. Oke bro, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairullah Al-Basri, mohon maaf jika bertemu kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan dari cara saya menyampaikan cerita ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.